Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcastnya Owin Gusdur yang edisi Ruang Mahasiswa. Edisi kali ini kita kedatangan UKM Sigma. Bisa perkenalan dulu Mas, dari mana, terus namanya siapa, nah di UKM Sigma itu sebagai apa? Ya perkenalkan pemirsa semuanya, saya Hozali Hidayat atau biasa dipanggil Ali. Saya sekarang menjadi Ketua Umum UKM Sigma. Pertanyaan singkat nih Mas, buat membuka ya. Iya. Apa sih UKM Sigma itu? Terus cenderungnya ke apa? Ke bagian apa gitu? Ya UKM Sigma itu kan kepanjangannya Studi Gender Mahasiswa ya. Kami itu organisasi mahasiswa intrakampus yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan. Jadi kami organisasi di dalam kampus yang salah satu organisasi tertua, Kak. Salah satu yang tertua. Jadi dulu sejak Stein Pekalongan ini kami udah ada, cuma namanya belum Sigma. Dulu namanya itu aktivis gender, kemudian berubah nama menjadi Studi Gender Mahasiswa atau disingkat Sigma. Kami itu organisasi yang rutin mengadakan kegiatan-kegiatan diskusi, kemudian kami membuka tempat aduan atau tempat konseling sebaya buat teman-teman mahasiswa yang membutuhkan layanan itu. Kemudian kami juga punya duta. Kami punya duta gender, Owin Gusdur. Kami yang menginisiasi itu. Itu sekilas mungkin ya tentang Sigma. Kami bergerak di bidang sosial. Jadi kami berusaha untuk menciptakan lingkungan kampus yang aman, nyaman, inklusif untuk semua warga kampus terutama gitu. Oke. Yang membedakan UKM Sigma itu dari UKM-UKM yang lain itu apa? Kalau beda yang paling dasar sih ini ya, kita itu bukan organisasi mahasiswa yang punya prestasi berupa juara lomba atau jadi delegasi ke sana kemari karena kepentingan mungkin ada perlombaan atau suatu yang lain, tapi kami itu organisasi lebih ke bidang sosial gitu, Kak. Kami organisasi sosial yang di kampus Owin Gusdur ini sebagai tempat kampanye kesetaraan, kampanye tentang gender, kampanye tentang menciptakan lingkungan yang aman untuk lingkungan kampus terutama dan lingkungan masyarakat luas secara lebih umum. Wah, Gitu. emangnya di kampus Owin Gusdur itu masih banyak ya ketidakpedulian gitu terhadap kesetaraan gender di mahasiswanya sendiri, Mas? Kalau ketidakpedulian mungkin ya di mana-mana Yang ada terlihat ya. gitu, yang terlihat. Tapi saya pribadi masih sering menjumpai kalau di lingkungan kampus masih banyak ya perilaku-perilaku atau tindakan yang kurang menyenangkan lah, kurang saya kira kurang aman gitu, kurang membuat nyaman kita di kampus, sehingga disitulah kami berperan gitu. Dan di situ juga berarti kegiatan-kegiatan dari UKM Sigma itu dasarnya membangun kesadaran para mahasiswa itu sendiri, berarti. Benar banget ya. Kalau impactnya buat Owin Gusdur sendiri ada nggak itu dari UKM Sigma, Mas? Kalau impact dari kami yang pertama sih mungkin ini ya, kami ini kelompok mahasiswa yang mengkampanyekan, kemudian berusaha untuk mengedukasi teman-teman mahasiswa, terus berusaha untuk memberitahu kepada sivitas akademika yang ada di kampus, mulai dari mungkin satpam, kemudian tenaga kesehatan atau tenaga kebersihan yang ada di kampus, kemudian para dosen dan juga ya seluruh masyarakat kampus lah, mulai dari pedagang-pedagang di kantin misalnya dan sampai ke pimpinan-pimpinan kampus, mahasiswa dan semuanya. Pokoknya semua orang yang ada di kampus itu menjadi sasaran kami, sasaran edukasi dan juga sasaran sharing pengetahuan tentang kesetaraan dan juga menciptakan lingkungan yang aman. Jadi kami berusaha untuk bareng-bareng dengan teman-teman Sigma yang lain, kemudian kami juga menggandeng beberapa stakeholder yang ada di kampus untuk kita bersama-sama bisa menciptakan lingkungan kampus yang lebih inklusif, Mas. Oh iya. Nah dari situ sendiri tuh ada kajian per minggunya atau rutinan per bulan gitu, ada nggak dari Sigma?
Oh, berarti mungkin lebih ke kegiatan kami gitu ya. Kegiatan ya. Kegiatan kami ada kegiatan rutin. Biasanya dilaksanakan sebulan sekali, Kak. Sebulan sekali. Sebulan sekali ya. Oke. Kami keliling fakultas. Jadi kami punya forum diskusi. Kalau yang ada di kami itu namanya Lapak Diskusi Gender. Lapak diskusi gender. Iya, Lapak Diskusi Gender atau biasa disingkat LDG. Kami sengaja memang keliling masing-masing fakultas. Saat ini masih di kampus 2 ya. Ya. Keliling fakultas dan kami mengundang ormawa-ormawa setiap fakultas. Jadi Oh, ada HMPS, ada UKMF, kami undang untuk ikut terlibat dalam diskusi kami. Dan kemudian karena kami kan juga punya ini Kak, kami punya link aduan atau kami membuka wadah aduan teman-teman mahasiswa yang mau cerita, mau konseling, kemudian mungkin aduan-aduan tentang kekerasan yang ada di kampus, kami bisa lah menangani itu atau kemudian meneruskan ke pihak-pihak yang bisa menangani lebih lanjut lah. Mungkin dari apa yang kami punya itu, kami berusaha memberitahu teman-teman mahasiswa lewat Lapak Diskusi tadi. Itu kenapa kami geling masing-masing fakultas. Itu kegiatan rutin kami seperti itu. Gimana cara ngasih taunya ke mahasiswa kalau Sigma ini wadah atau tempat yang aman buat yang gimana ya, terkena imbasnya, nggak ada kesetaraan di kampus gitu? Oh ya, kami mengenai mungkin keamanan klien gitu ya. Kami saat ini sudah bekerja sama atau punya relasi lah, punya hubungan baik dengan Satgas PPKS, Perlindungan Penanganan Kekerasan Seksual yang ada di kampus. Kalau dulu mungkin namanya Unit Layanan Terpadu Setara, sekarang sudah berubah nama menjadi Satgas PPKS. Dan kami sejak dulu memang sudah bekerja sama dengan Satgas itu untuk kita sebagai wadahnya Kak. Jadi kalau teman-teman mahasiswa mau mengadu atau butuh bantuan bisa lewat kami, kemudian kami salurkan ke mereka, orang-orang para dosen yang ada di Satgas yang lebih profesional untuk menangani itu lebih lanjut. Jadi kami rasa untuk keamanan dan kenyamanan kami cukup profesional lah. Gitu. Dari mahasiswa misal yang kurang berani untuk speak up tentang keresahannya gitu, ada saran nggak dari Mas Ali sendiri? Nah ini yang tujuan kami ada itu ini sebenarnya. Karena sebenarnya banyak teman-teman kampus yang punya keresahan atau mungkin butuh bantuan, tapi mereka itu takut untuk melapor. Kadang takut, benar. Takut untuk melapor. Nah ini peran kami kemudian untuk terus mengedukasi teman-teman dan membuka wadah selebar mungkin supaya minimal teman-teman itu tahu kalau di kampus ini di UIN Gus Dur ada loh tempat untuk melaporkan, ada tempat untuk mengadukan. Mungkin teman-teman butuh bantuan atau punya laporan, kami ada. Dan bukan cuma kami, beberapa HMPS di UIN Gus Dur juga sudah membuka link aduan yang sama, membuka wadah yang sama. Jadi saya rasa dengan semakin banyak yang membuka wadah aduan, saya rasa semakin baik lah untuk kampus UIN Gus Dur sendiri gitu. Buat para maba sendiri berarti peluang masuknya itu sangat-sangat terbuka lebar, sangat terbuka sekali. Kalau misal ada yang minder gitu, nggak berani, kayaknya yang masuk Sigma itu orangnya tegas-tegas gitu, tegas-tegas, jadi nggak berani buat masuk, minder gitu. Ada sarannya sendiri nggak Mas? Kami terbuka untuk siapapun karena seperti yang tadi aku bilang itu, kami kan di sini sebagai kelompok mahasiswa yang terus mengedukasi, terus menciptakan lingkungan kampus yang aman. Jadi dengan kami yang punya visi semacam itu, otomatis kami akan membuka diri dan kemudian menerima siapa saja. Mau kalian perempuan, laki-laki, kemudian mungkin dari background apapun, dari lulusan manapun, mungkin punya hobi minat yang berbeda-beda, kami sangat terbuka dengan kalian semua karena dengan kami merangkul semakin banyak orang, otomatis semakin banyak pula lingkungan-lingkungan atau circle lah ya, kalau anak-anak sekarang kan sebutnya circle ya. Circle mahasiswa yang akan tahu, akan tersentuh dengan
edukasi yang kami sampaikan gitu Kak. Jadi harusnya sih teman-teman maba join sih ya. Join, Iya, harus join harusnya. ya. Kegiatannya juga ada yang per minggu gitu. Ada. Ada. Mungkin nanti setelah PPHK kan sebentar lagi PPHK, terus kemudian banyak mahasiswa baru yang masuk, kami mungkin akan buat kegiatan-kegiatan baru lah yang lebih rutin gitu. Oke. Nah, buat mahasiswa baru nih yang pengen join, caranya gimana, Mas? Caranya untuk mahasiswa baru ya, ini mungkin buat teman-teman maba ya. Atau nggak cuma maba kok, tenang aja. Mungkin kalian yang belum ikut organisasi atau mau ikut Sigma, silakan nanti Agustus kami ada open recruitment untuk anggota baru, jadi kalian jangan lupa join. Pernah ada kasus sendiri nggak sih, Mas? Khususnya mungkin di UIN Gus Dur tuh aduan atau keluh kesah dari mahasiswa, terus cara menanggapinya, prosesnya itu gimana? Mungkin kasus yang mengarah ke kekerasan gitu ya, ada. Faktanya ada, karena ya ini kami sempat mendapat laporan beberapa, ada yang masuk ke kami, kasus-kasus tentang kekerasan itu ada. Dan untuk prosesnya kemudian mungkin sedikit ya saya cerita tentang penanganannya gitu ya. Ya. Berarti nanti kan ada yang ngelapor ke kami, kemudian laporan itu kami teruskan ke Bapak Ibu yang ada di Satgas PPKS. Kami teruskan ke beliau untuk kemudian ditindak. Karena kasus yang ada di UIN itu ya ada. Tapi saya tidak bisa menceritakan detail karena ya ada asas kerahasiaan lah yang harus dijaga. Tapi intinya ada dan ditangani dengan baik. Karena ya balik lagi karena kami berusaha untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kami juga sudah bekerja sama dengan Bapak Ibu yang ada di Satgas, kami menangani kasus itu. Laporan-laporan ada yang masuk ke kami, ada yang dari mahasiswa sama mahasiswa, kemudian dari pimpinan juga ada. Itu semua masuk, kemudian kami catat, kami teruskan ke Satgas, kemudian dari Satgas PPKS yang kemudian menangani laporan-laporan yang masuk. Gitu Kak, tentang kasus-kasus yang ada, sekilas mungkin. Kalau dari Sigma itu kan berarti kita aduannya harus tatap muka gitu ya? Oh enggak harus juga? enggak harus. Ada link buat konselingnya gitu? Ada. Jadi kalau teman-teman mau lapor atau butuh layanan, kalian tinggal ya mungkin namanya daftar atau ngisi formulir. Kemudian formulir itu kami akan pisahkan dulu. Ini termasuk laporan yang aduan atau bantuan hukum atau kemudian layanan-layanan konseling. Jadi setelah kami pisahkan, kami teruskan ke divisi kami. Jadi kami punya divisi sendiri yang khusus menangani konseling sebaya. Kalau laporannya masih berkaitan tentang konseling, kami serahkan ke mereka. Kalau laporannya tentang aduan kekerasan, kami serahkan ke Bapak Ibu yang ada di Satgas, gitu Mas. Jadi nggak harus tatap muka. Nggak harus tatap muka. Kalaupun nanti misalkan ada teman-teman mahasiswa yang mau butuh layanan konseling gitu ya, mereka pun nggak harus ketemu langsung dengan kami. Kalau kadang kan ada teman-teman yang cuma butuh cerita via chat gitu kan, mereka bisa chat di nomor WhatsApp kami. Kadang mindernya mahasiswa juga kan gitu, malu ya. Takut nanti ceritanya ketahuan gitu benar, kan. Enggak kok, aman. Cerita kalian akan dirahasiakan. Karena itu kode etik yang kami pegang. Harus merahasiakan identitas klien kami. Tapi kalau teman-teman mau membutuhkan teman cerita yang bertemu langsung ya kami akan pertemukan nanti teman-teman yang mendaftar dengan anggota pengurus dari divisi kami yang concern di bidang konseling. Karena mereka juga sudah dapat pelatihan dari Bapak Ibu dosen yang lebih profesional mengenai konseling. Oke, kita masuk sesi closing Mas. Jadi sebelum-sebelumnya itu para narasumber ada challenge-nya tersendiri nih. Nah, aku mau ngasih challenge buat Mas Ali, pantun penutup lah gitu. Sikat Mas. Ya pantun buat para pemirsa Ruang Mahasiswa ya Kak ya? Iya benar. Ke taman kota membawa bunga. Bersama teman
penuh cerita. Asik. Sigma hadir untuk semua, Cakep. suarakan gender, setara, dan bahagia. Mantap banget. Nah itu kan pantun dari Mas Ali. Iya. Aku juga ada pantun nih. Ke taman pagi cari udara, lihat bebek di pinggir rawa. Podcastnya udah selesai nih ya. Jangan lupa ketemu di podcast selanjutnya. Terima kasih buat para penonton yang udah setia menonton kami. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.